kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Anggiat Pasaribu dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2574893234. Pada hari ini saya akan melakukan praktik uji kinerja dengan mata pelajaran IPAS pada kelas 5 di sekolah SDN 23 Panehile. Demikian perkenalan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Pak. Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Sarapan tadi pagi di rumah? Sarapan, Pak. Serap? Mari kita berdoa menurut agama secara masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Bapak akan ngecek kehadiran kalian. Kalau Bapak panggil namanya tolong dibilang hadir. Vincent, Hadir, Pak. Cornel, Hadir, Pak. Maya, Hadir, Pak. Rahel, Hadir, Pak. Tere, Hadir, Pak. Jonah, Hadir, Pak. Kalis, Hadir, Pak. Jesslyn, Pak. Simeon, Pak. Perisai, Nobel, Hadir, Pak. Marisa, Hadir, Pak. Wina, Hadir, Pak. Sophia, Pak. Marcel, Pak. Ferdiansa. Pak. Ya, semua hadir ya? Pak. Hadir. Suaranya yang keras ya. Gada Pancasila, aturan hukumku, karya proklamasi, sedia berperan untukku. Pancasila sang negara, rakyat Indonesia besar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi. Semangat. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, atau materi yang sebelumnya tentang apa? Organ-organ tubuh manusia. Masih ada yang ingat? Masih, Pak. Kalau masih ada yang ingat, coba dijelaskan atau coba dikasih tahu sama Bapak. Sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sistem reproduksi. Iya, baik. Ternyata anak-anak Bapak masih ingat pelajaran sebelumnya. Oke, Bapak mau tanya. Sistem pencernaan pada manusia itu apa saja organ-organnya dalam? Mulut, rahang, saraf, serat, hati, dan pankreas. Iya, pintar sekali ya anak Bapak ini ya. Oke, ada yang tahu itu pengertian lambung? Iya, masih ingat. Coba tepuk tangan untuk kita. Baiklah, sebelum kita hari ini, kita akan masuk ke pelajaran tentang sistem pernapasan pada Manusia. Tetapi sebelum kita masuk ke materinya, apa sih tujuan pembelajaran? Dan masuk intinya, tujuan pembelajaran. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. 1. Yang kedua, ya. Yang ketiga, iya. Sebelum kita masuk ke intinya nanti, ini dulu kita harus ketahui, ya. Fungsi organ itu apa? Baru nanti kita praktik dalam media tentang sistem pernapasan pada manusia. iya. Bapak mau bertanya,
titik. Apa yang kalian rasakan tadi pagi waktu menghirup udara? Segar. Iya. Ketika kalian menghirup itu berarti kalian segar ya? Iya. Enak ya? Enak. Tapi ketika kalian menahan napas, apa yang kalian rasakan? Iya, kalau kita menahan napas, maunya pusing, iya kan? Pusing ya? Tidak enak, sesak. Dan kalau kita tahan lama, nanti kita menjadi mati. Makanya kita harus bernapas. Iya, harus ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Iya, semua berarti menghirup udara segar ya? Haruslah ya. Coba diginikan dulu badannya semua. Diputar-putar. Iya, diputar-putar. Coba dulu tarik napasnya. Lalu keluarkan. Sekali lagi. Tarik. Keluarkan. Sekali lagi. Tarik. Oke, centangkan dulu. Sudah ya? Sudah relax? Sudah ya? Oke, Bapak mau ajak kalian SBQ. Coba berdiri semua. Tahu tepuk semangat? Tahu, Pak. Kalau Bapak bilang tepuk semangat, semuanya harus tepuk semangat ya. Baiklah, tepuk semangat. Kurang, masih kurang. Ayo lagi. 1, 2, 3, ya. Selamat tangan. Silakan duduk. Materi yang kita bahas hari ini yaitu adalah sistem sistem apa? Perhatikan itu sistem pernapasan 1, 2, 3 ya. Iya, suaranya sangat jelas ya. Oke, sistem pernapasan pada manusia itu memanglah harus. Kenapa? Karena manusia itu harus bernapas, ya. Karena kita harus menghirup udara segar yang namanya oksigen, supaya udara yang di dalam itu berganti dengan udara yang bersih. Itulah sistem pernapasan, ya. Jadi makanya katanya dari sistem pernapasan ada sistem tubuh yang bertanggung jawab, katanya harus bertanggung jawab untuk bernapas. Tadi ketika oksigen masuk ke dalam melalui hidung, masuk ke dalam tadi tenggorokan, tapi yang baru masuk paru-paru, yang keluar adalah udara apa tadi? Iya, karbon dioksida. Iya, udara yang kena kita supaya tetap segar kita. Paham di sini ya? Oke, selanjutnya Bapak mau ke bawah dulu lagi, perhatikan. Organ sistem pernapasan manusia bisa diperhatikan. Yang pertama adalah rongga hidung, rongga mulut, ya, trakea, bronkus, iya, inilah organ sistem pernapasan pada manusia. Bisa dilihat ya? Iya. Coba dimasukkan dulu ke dalam pikirannya supaya bisa nanti tahu. Oh, ini paling, ini trakea. Ya? Oke. Rongga hidung ini melalui udara masuk. Nah, melewati laring trakea, bronkus cabangnya tadi baru masuk, bronkus cabang-cabangnya baru masuk ke alveolus. Itulah tadi yang pembuluh. Pembuluh darah tadi itu di situ dia
sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ dan pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar dan berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, Pipo, tahu nggak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang harus kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan keduanya? Pernafasan dada Hidung, udara yang masuk melalui lubang hidung kemudian ke rongga hidung yang di dalamnya terdapat rambut. Iya, itulah tadi yang menghambat kotoran yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi harus dipahami. Tadi udara itu, kalau udara kotor masuk ke dalam tubuh kita nanti kita tidak sehat. Makanya hidung sangat penting. Ternyata ada di dalam alat penyaringnya untuk masuk oksigen ya, yang segar. Oke. Selanjutnya, nah ini gambar hidung, bisa diperhatikan ya hidungnya. Coba dipegang semua hidungnya dulu. Nah, lihat dari sini lah udara masuk. Nah,
Terus untuk menggantikan udara segar. Iya, untuk menggantikan udara tadi yang kotor di dalam. Itulah karbon dioksida. Tukarlah. Makanya kalian ceria kalau bernafas. Oke. Baik, selanjutnya paling. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Paling adalah keseimbangan antara saluran pernapasan bagian depan dengan saluran pencernaan bagian belakang. Fungsi dari paling yaitu berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pipa suara untuk menghasilkan suara. Iya. Paling katanya ada persimpangan, maksudnya udara. Ini dia paling bisa dilihat ya. Nah, inilah paling. Jadi fungsinya apa? Fungsinya apa, Pak? Ini fungsinya berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara. Iya. Ada fungsinya. Fungsinya itu berperan dalam proses masuknya udara melalui atau masuk ke dalam pita suara. Itulah paling. Ya. Diingat, diresapi supaya paham. Baik. Selanjutnya laring. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang. Laring-laring terdiri dari 9 susunan awan bentuk kotak. Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing yang dapat membahayakan saluran pernapasan. Iya. Kalau laring itu adalah TK atau terdapat di bagian belakang paling pada laring. Coba tunjuk. Yang di bawah? Di bawah apa? Di bawah apa? Laring. Inilah laring. Iya. Laring ini. Jadi fungsi laring apa, Pak? Fungsi laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan dari benda asing. Ternyata dia ada kegunaannya untuk melindungi. Makanya berarti semua organ sistem pernapasan itu berfungsi di bagiannya masing-masing. Makanya menyatulah, bekerja samalah. Ya. Oke, selanjutnya Bapak mau membahas lagi trachea. Oke, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Trachea atau tenggorokan terdapat jaringan yang disebut sinar yang bergerak dan mendorong belut-belut yang masuk. Fungsi trachea yaitu mendorong benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Coba ya, boleh ya? Oke. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring masuk halus. Ada alergi dan juga kelembapan. Laring-laring trachea berus berdarah luar menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Alveolus itulah tempatnya. Sebentar. Silakan dulu. Ya. Ini satu. Bapak bagi pelan-pelan saja. Biar bisa dilihat. Nanti kalian mengerjakannya seperti ini. Nanti ditempelkan pakai lem yang Bapak yang sudah disediakan. Lalu dibuat balonnya begini. Setelah caranya seperti ini. Hidung di atas, laring di bawah hidung atau paring, baru kemudian trakea, baru bronkus, baru alveolus, baru masuk dia diafragma. Oke? Ya,
Ya, kelompok udah mau siap untuk satu ya. Coba perhatikan yang di depan. Ya, perhatikan teman kalian di depan, mereka presentasi. Coba tunjukkan. Coba dulu tunjukkan hasil yang kalian buat. Coba diembus, perhatikan. Apa siapa yang bisa membus? Iya, tepuk tangan dulu. Oke, kemudian coba apa yang kalian dapatkan dari pengerjaan seperti ini? Coba bacakan dulu izin. Oke. Perhatikan. Bagaimana keadaan berdasarkan menyimpang uji sedotan. Dan sedotan berkelas keluar. Dua, bagaimana keadaan berdasarkan menentukan udara di bawah kedua dan uji sedotan. Udara bagaimana masih kedua dan berkelas sisa. Tiga, bagaimana menentukan yang menempel pada sedotan ke atas hiu. Kalau akan lebih besar dan bulan. Empat, bagaimana menentukan yang menempel pada sedotan ke atas hiu. Kalau akan mengambil menjadi kentung keriput. Lima, tuliskan tubuh yang dapat kamu ambil. Bekerja dengan cara menghidup dan melakukan bekerja sedang lalu lalu inspirasi dan inspirasi. Iya. Sangat jelas jawaban dari si kelompok 1. Sangat jelas? Jelas, Pak. Ya, coba tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Oke, kelompok 1 silakan duduk kembali. Iya. Iya, duduk kembali kelompok 1. Iya. Baik. Dari apa yang kalian kerjakan itu, yang Bapak berikan tadi adalah sangat bagus. Kalian sudah paham dalam mengerjakan lembar pekerjaan yang Bapak berikan, yaitu dari cara kita dari yang pertama melihat video, lalu Bapak yang menjelaskan, kalian ternyata paham apa yang Bapak sampaikan. Ya, karena kelompok 1 tadi sudah maju sangat bagus dan mereka paham dan mengerti. Coba kita sekali lagi tepuk tangan. Iya. Ya. Oke, jelaskan sedikit. Ini adalah alat peraga yang sederhana yang Pak buat agar kalian paham bagaimana fungsi atau cara berjalannya sistem pernapasan. Ketika ditiup akan mengembang, itu udara yang masuk. Ketika dia keluar, dia akan mengempis. Begitulah sistem pernapasan pada manusia dengan alat sederhana. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya? Iya. Baiklah. Kemudian Bapak akan membagikan lembar soal evaluasi. Iya, persekolahan ya, dikerjakan.
Iya, itulah sistem pernapasan pada Manusia. manusia. Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, paham semua ya? Nah, Bapak mau menjelaskan kesimpulan sistem pernapasan pada manusia itu adalah sistem pernapasan manusia itu adalah memang harus dilakukan ya setiap detik, menit, jam, iya, setiap waktu, setiap hari. Karena apa? Karena oksigen itu sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menukar atau mengganti ya zat-zat yang berbahaya, yaitu adalah karbon dioksida tadi keluar dari tubuh manusia melalui mulut. Ya, jadi kalian juga harus bernapas, jangan tidak bernapas, ya. Apakah kalian semangat? Apakah kalian bahagia dalam pembelajaran hari ini? Apakah kalian paham dengan pelajaran hari ini? Paham? Baik. Selanjutnya atau pelajaran berikutnya kita pelajarannya tentang struktur tumbuh. Ya. Pelajaran berikutnya kita akan mempelajari struktur pertumbuhan. Ya. Jadi kita harus semangat untuk belajar berikut. Tepuk tangan. Ya, silakan untuk Marisa. Selamat siang. Pelan-pelan aja, jangan jalan-jalan. Suara. Itunya dibuka ya. Keluar langsung ke sekolah ya.